Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, saya sudah bisa manajemen keuangan ya, tapi jika ada yang melas minta tolong, hati ini gampang luluh. Pada akhirnya setelah saya bantu, mereka malah menyakiti dan tidak berniat mengembalikan. Gimana saya harus bersikap? Ya gini ya, manajemen ya. Yang namanya manajemen keuangan itu adalah kita itu melatih membaca masa depan. Pada intinya seperti itu. Ya. Apa yang Anda miliki, katakanlah saat ini Anda miliki uang 1 juta. Bagaimana uang 1 juta ini bisa sampai untuk akhir bulan atau bulan depan? Artinya uang 1 juta ini cukup untuk makan 1 bulan. Lah tentunya Anda kan bisa membagi tuh. Dari 1 juta itu Anda bagi 30. Ya, 30 hari. Anda bagi pengeluaran Anda. Beli beras, beli minyak, beli gas, bayar listrik, bayar semuanya. Lah, manajemen itu seperti itu ya. Tanpa kita sadari ya. Ketika kita melatih ya, ketika kita memanajemen diri kita mau ya, dan kita bisa melatih ya, maka mata batin kita ini akan terbuka karena kita dilatih untuk melihat masa depan. Nah, itulah manajemen itu seperti itu. Ya, hendak Anda sadari ya. Membuka mata batin mbok kira hanya Anda topo di gua gitu. Anda topo di gua gitu. Hendak bisa Anda lakukan seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda katakanlah ya, mampu membaca ya. Ketika Anda mampu membaca pengeluaran Anda dalam 1 bulan yang akan datang, tentunya Anda akan melihat keuangan Anda itu tidak sebesar yang Anda pegang saat ini. Karena apa? Semuanya sudah pada porsinya. Kayak bayar listrik, kayak bayar banyu, kayak bayar PDAM, kayak bayar wifi dan sebagainya. Itu sudah pada pos-posnya. Lah, terus misalkan ada orang datang, Anda sampaikan, ini loh posnya sudah ada. Anda harus seperti itu. Ya. Kalaupun bisa, kalaupun Anda menolong, ya hanya sekedarnya saja. Tidak mengurangi pengeluaran Anda. Ya, tidak, ibaratnya itu memperberat pengeluaran Anda. Itu yang harus Anda lakukan seperti itu. Ya. Artinya kita tahu gitu loh ya, pengeluaran kita ini tahu. Ya, artinya pengeluaran kita ini tahu. Oh, pengeluaran kita ini semacam ini. Oh, pengeluaran kita sebesar ini. Itu kita tahu. Lah, kalau kita bisa seperti itu, hasilnya luar biasa. Loh ya. Jadi Anda pegang uang itu podonya tidak nyekel duit. Karena apa? Sudah ada posnya masing-masing. Tinggal Anda pantau ya, untuk tidak mengeluarkan apabila tidak sesuai dengan porsinya. Lah, kemampuan semacam ini ya, pemahaman semacam ini harus Anda miliki. Ya, harus Anda kuasai. Kalau Anda tidak bisa menguasai pemahaman semacam ini, ya tidak bisa melakukan semacam ini, ya akhirnya apa? Tidak tegoan. Si A itu jauh tolong ya, tak tolong tapi mentung. Nah, kan seperti itu. Nah, coba bayangkan ketika Anda mengalami kondisi semacam itu, tak tolong mentung, tak tolong mentung, tak tolong mentung. Apa yang terjadi? Anda sendiri yang soro, Anda sendiri yang berat. Ya. Nah, paham ya? Jadi manajemen itu soal itu gitu loh ya. Pada hakikatnya manajemen itu tidak hanya Anda sebatas mengatur pengeluaran Anda hari ini, tidak. Tapi bisa 1 bulan ke depan. Atau bahkan 1 tahun ke depan ini Anda sudah bisa baca. Ya, misalkan saya pendapatan 1 juta atau 2 juta. Ya, saya pingin akhir tahun saya bisa beli motor lah, elek-elekan 2 juta, 3 juta. Maka mulai saat ini, ya Anda harus nyicil.
Anda harus sisihkan. Loh, itu manajemen itu seperti itu gitu ya. Bukan hanya soal hari ini Anda bisa mengolah pengeluaran Anda, bukan. Ya, kalau Anda hanya sebatas itu ya besok keteteran ya, lusa keteteran. Ya. Jadi lebih kompleks lagi ya. Lebih kompleks lagi ke depan. Ini sama halnya dengan kita melatih ya. Kita melatih membaca masa depan. Cara sederhananya seperti itu. Ya, paham ya, teman-teman nonton Sabtu ya. Mungkin ini kelihatannya mau sok membaca masa depan dengan ibaratnya itu apa itu? Membaca masa depan dengan kita itu melihat pengeluaran kita. Ya memang seperti itu gitu loh ya. Anda akan tahu apakah Anda berhasil melakukan pengendalian diri atau Anda akan gagal. Di dalam pengendalian diri ini bisa Anda kelihatan dari pengeluaran. Ya. Sama halnya dengan sebuah negara. Ya, sebuah negara itu bisa dilihat bobrok tidaknya dari pengeluaran, dari pinjamannya, dari pendapatannya, dari pengeluarannya. Lek ndak imbang, lek akeh utang ya bobrok itu negara. Ya. Artinya apa? Ndak surplus gitu. Ya. Itu skala luas ya. Ya, skala perusahaan pun juga sama gitu loh. Kebetulan saya dulu pernah menghandle perusahaan. Ya, jadi seperti itu strategi yang saya lakukan. Ya, akhirnya apa ya? Perusahaan yang saya pegang itu berkembang ya. Saya masuk itu katakanlah 30 cabang ya. Keluar dari perusahaan itu sudah mencapai 60 cabang. Loh ya. Strateginya ya seperti itu. Ya, kita lihat masa depan. Ya, sehingga ketika kita membelanjakan uang itu benar-benar hati-hati, benar-benar sesuai dengan peruntukannya, ndak ngawur, ndak hanya dapat katakanlah saat ini dapat 100.000, ya hari ini ya habis 100.000, ya cutel. Coba ketika katakanlah pok-pokan habis itu, tiba-tiba anak Anda sakit atau Anda kena musibah, ya. Apa ya ndak minus, hutang dan sebagainya. Nah ini ya, pemahaman semacam ini harus Anda pahami ya teman-teman nonton Sabtu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.